Bermain petak umpet dengan Luhut, Said Didu sembunyi dari pemanggilan polisi. Ditulis oleh Ibrahim di Siver.com. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. #Daily Content. Said Didu tak hadir pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik. Hari ini adalah hari Senin 4 Mei 2020, hari di mana harusnya Said Didu datang dengan gagah pada pemanggilan pertama kasusnya dengan Luhut. Dalam surat panggilan pemeriksaan bernomor S.PGL-4-1-14-14-2020-DTP Said Didu akan diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sekitar pukul 10 WIB. Surat itu ditandatangani oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Golkar Pangarso. Merujuk pada surat itu, diketahui bahwa panggilan terhadap Said merupakan tindak lanjut dari laporan polisi bernomor LP-B-0187-4-2020 Bareskrim tertanggal 8 April yang dilayangkan oleh kuasa hukum Luhut, Arif Patramijaya. Proses pelaporan hingga pemanggilan pertama kurang lebih memakan waktu sekitar 26 hari lamanya. Sedari awal media sudah gencar memberitakan kejadian ini. Luhut memberikan somasi agar Said Didu meminta maaf supaya tidak diperpanjang. Ternyata Said Didu cukup pongah dengan gagah dalam banyak laman portal online tertulis dengan lantang di headline, Said Didu tolak meminta maaf kepada Menko Luhut. Said Didu hanya mengirimkan surat ke Luhut, suratnya pun tak berisi permintaan maaf. Kurang lebih isi suratnya agar Luhut paham bahwa yang dimaksud bukan Luhut tapi negara ini selaku pemerintah, dan kebetulan karena Luhut yang ada di posisi Menko atau bagian investasi. Said Didu berharap Luhut memaklumi lewat surat itu. Said Didu juga langsung puji-puji Luhut. Surat Said Didu itu dikirim tanggal 7 April 2020. Karena tidak ada permohonan maaf di dalamnya, kuasa hukum Luhut langsung mengeksekusi ancamannya sehari setelah itu. Sebagai catatan, pendapat-pendapat Said kepada Luhut masuk unsur penghinaan dalam istilah hukum animus injuriandi, mengandung kesengajaan, menyinggung kehormatan seseorang, dan dapat menimbulkan kerugian serta menyinggung kehormatan seseorang. Secara keseluruhan, seseorang dapat dikenakan pasal hate speech, pasal 317 KUHP dan 318 KUHP, dan dapat dikenai pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait ITE jika menyebarkan ujaran kebencian atau yaitu bisa memprovokasi, menghasut, serta menyebarkan kabar atau berita bohong melalui media sosial. Bila Luhut memenjarakan Said Didu akibat pernyataannya sendiri, tidak ada pihak dari pemerintah yang dapat dirugikan, tidak ada citra atau perspektif buruk akan hal itu. Karena ini murni masalah 1 lawan 1 antara Luhut dengan Said Didu. Kalau nanti Tempo menyebut kejadian ini sebagai wajah otoriter pemerintahan Jokowi lagi dalam headline-nya, kan gak masuk akal. Kalau SJW-SJW di mana aja juga bela Said Didu, pastinya akan mental. Tidak ada gelombang massa berjilid-jilid yang dapat turun hanya karena Said Didu di penjara. Said Didu bukan imam besar di Arab, dia hanyalah aktor sekelas Ratna dan Rocky, orang biasa, masyarakat Indonesia biasa. Karena Said Didu mengetahui posisinya biasa-biasa saja, sekarang Said Didu memainkan permainan petak umpet dengan Luhut. Dalil Corona dan PSBB membuat tak datang ke pemanggilan pertama polisi. Dan ini sudah biasa, teknik ini sudah umum dilakukan oleh mereka kubu oposisi. Pada pemanggilan pertama selalu tak pernah hadir. Keuntungan yang bisa diraih dengan menunda ini ada 3. Pertama adalah Said Didu punya waktu untuk mempersiapkan banyak hal. Said Didu bisa menyusun karangan bait demi bait yang lebih sempurna dengan perhitungan paling minim untuk ditemui celah. Kedua adalah tensi. Said Didu sedang menurunkan tensi publik yang sedang antusias menanti kasus ini. Said Didu mungkin punya harapan jika tensi turun maka amarah publik tidak akan membuatnya semakin terpojok. Lihatlah sekarang setelah Said Didu dilaporkan seperti ini oleh Luhut soal pernyataannya sendiri, berapa banyak kasus lama Said Didu yang terungkap kembali. Uang 30 juta contohnya. Di samping itu, yang ketiga, tujuan terpenting untuk memenangkan sebuah kasus adalah adu perspektif. Publik sedang berusaha digiring untuk mendukung langkah Said Didu. Natalius Pigai contohnya.
Natalius Pigai meminta polisi menghentikan kasus Said Didu. Inilah contoh pernyataan orang yang sering bicara HAM tapi menolak HAM. Pak Luhut membela kehormatan dirinya lewat jalur hukum. Namun karena banyak publik tidak memahami itu, diharapkan dengan banyaknya upaya tokoh yang membela, maka Said Didu dapat menambahkan jumlah massa pendukungnya. Said Didu sedang berupaya melawan Luhut dan bebas dari kasus ini dengan 3 alasan di atas. Tapi apakah langkah Said Didu ini akan berjalan dengan mudah? Tentu saja tidak, Furgoso. Polisi tentunya akan segera memanggil Said Didu pada pemanggilan kedua. Bila juga tak datang, maka polisi berhak memanggil paksa Said Didu di pemanggilan yang ketiga. Said Didu hanya punya waktu sebentar untuk mengulur ini. Kita nanti babak berikutnya. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman sio.com. Rahma pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.